Saya Salma Zari Fadila dari SMA Negeri 3 Cikarang Utara. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan mosi pada perdebatan kali ini. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Di sini saya sebagai tim pemerintah setuju dengan mosi tersebut, di mana kita meninjau definisi dari ekonomi biru tersebut. Ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Contohnya, pembangunan melalui perdagangan hasil maritim, nelayan yang mencari ikan di laut lalu menjual hasilnya kepada pasar. Seperti yang kita ketahui, lebih dari 17.500 pulau dengan 108 km garis pantai di Indonesia banyak sekali hasil maritim yang dihasilkan oleh suatu negara. Lalu banyak sekali juga keuntungan yang dihasilkan. Namun, kita tidak boleh tutup mata di mana tanpa kita sadari ada dan tidak kita dapat pungkiri pula banyak kasus pelanggaran dalam mengolah ikan. Contohnya, banyak nelayan yang menggunakan illegal fishing juga kuat harimau dalam mencari ikan. Ini merugikan sumber daya alam maritim yang ada di Indonesia yang harusnya bisa menyongsong kehidupan masyarakat Indonesia ke depannya. Jadi di sini saya mempunyai dua argumen mengapa proposal kami mengenai peniadaan strategi ekonomi biru harus disetujui. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mekanisme apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi peniadaan strategi ekonomi biru. Jadi yang pertama, di argumen yang pertama ini saya mempunyai beberapa ide. Memang banyak keuntungan yang dihasilkan dari pemaksimalan ekonomi biru. Itu sebagai jangka pendek, namun tidak sebanding dengan kerugian yang ditanggung jika jangka panjang di Indonesia. Jadi kita ambil contoh, keuntungan jangka pendeknya masyarakat di Indonesia bisa mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya terkait dengan strategi ekonomi biru tersebut. Namun kita tidak boleh tutup mata dengan kerugian yang ditimbulkan seperti rusaknya biota laut, rusaknya terumbu karang, juga menipisnya kesediaan pangan di Indonesia terkait dengan perikanan. Lalu kita ambil contoh juga banyak kasus illegal fishing yang terjadi dari rakyat Indonesia, pelakunya namun bisa juga dari rakyat luar negeri yang menangkap menggunakan pukat harimau, di mana seperti yang kita ketahui ini merugikan banyak pihak di sektor perekonomian yang dirugikan. Ini juga bisa menjadi perugian dalam menyongsong kehidupan di negara untuk keperluan konsumsi di beberapa tahun mendatang. Jika strategi ekonomi biru ini tetap dilaksanakan, maka saya yakin Dewan Juri yang terhormat ini akan mengancam perekonomian di Indonesia. Dengan banyaknya kasus illegal fishing yang terjadi, pasti sumber daya alam maritim yang semestinya bertahan lama dan seperti yang kita tahui sumber daya maritim di Indonesia itu pasti banyak sekali. Namun jika terus-terusan strategi ekonomi biru ini terus dilakukan, pasti banyak sekali juga illegal fishing yang terjadi di Indonesia, dan ini akan mengancam sektor pangan juga di Indonesia, karena seperti yang kita ketahui sektor pangan di Indonesia juga berasal dari sektor maritim juga sektor perikanan di Indonesia. Sementara itu kita juga menyiapkan menghadapi Indonesia Emas 2045, di mana untuk menghadapi Indonesia Emas 2045 ini diperlukan semua kesiapan dalam semua sektor, dari sektor perekonomian, sektor pangan, sektor industri, juga berbagai sektor lainnya. Dan di sini sektor pangan juga sektor perekonomian, sektor pangan di Indonesia itu berasal dari sektor perikanan juga maritim di Indonesia, yang dimana jika pemaksimalan ini terus dilakukan maka akan terganggu sektor pangannya tersebut. Jadi jika ingin menghadapi Indonesia Emas 2045, kita harus menyiapkan segala sektor, di mana sektor pangan juga sangat berpengaruh, dan di sini otomatis sektor perekonomian di perikanan juga maritim sangat berpengaruh. Lalu memang benar jika kita menggunakan strategi ekonomi biru akan banyak pengawasan yang dilakukan. Namun apakah efektif? Jawabannya tidak. Jika kita sekarang distatuskan menggunakan strategi ekonomi biru, masih banyak pelanggaran yang terjadi walaupun telah dilakukan pengawasan yang ketat dari berbagai macam pihak yang bertugas. Di sini juga kita ambil contoh kasus dari illegal fishing dari negara Malaysia, juga negara Filipina, yang tiap tahunnya ada di Indonesia itu mencapai kerugian sekitar 400 triliun per tahunnya. Di sini pasti banyak sektor-sektor yang dirugikan dalam kasus tersebut. Di sini juga kita akan menghadapi Indonesia Emas 2045, di mana generasi-generasi membutuhkan pendidikan, membutuhkan pangan, dan di mana jika kerugian menimpa negara Indonesia, maka kesejahteraan sektor-sektor pendidikan juga sektor perekonomian di Indonesia akan terganggu. Jadi kesiapan kita untuk menghadapi Indonesia Emas 2045 juga pasti terganggu. Di sini juga argumen saya yang kedua, yaitu apa solusinya jika kita meniadakan strategi ekonomi biru di Indonesia. Walaupun kita tidak menggunakan strategi ekonomi biru, tetapi bukan berarti kita menghilangkan mata pencaharian nelayan, yang seperti kita ketahui mata pencaharian nelayan di garis-garis pantai merupakan profesi utama dari
rakyat Indonesia. Di sini kata tidak setuju pemaksimalan dengan kata peniadaan berbeda konteksnya. Jadi di sini nelayan tetap bisa mencari ikan untuk menghidupi keluarganya, juga untuk menyongsong pangan di Indonesia untuk saat ini, tetapi tidak mengganggu sumber daya alam yang ada di Indonesia karena tidak dilakukan pemaksimalan dalam memaksimalkan sektor-sektor perikanan juga maritim di Indonesia. Lalu yang kedua, kita masih bisa memaksimalkan sektor lainnya seperti sektor industri, sektor pendidikan, sektor pariwisata. Namun jika kita gunakan strategi ekonomi biru di Indonesia seperti sekarang ini, pasti sektor-sektor pendidikan juga sektor-sektor lainnya terganggu. Kita ambil contoh yaitu sektor pariwisata. Jika kita menggunakan sektor pariwisata, pasti berhubungan dengan maritim atau laut-laut yang ada di Indonesia. Jika sumber daya alam maritim yang kita gunakan itu dimaksimalkan, pasti akan mengganggu sumber daya juga biota-biota laut yang harusnya bisa menjadi keuntungan bagi sektor pariwisata. Jadi di sini bisa kita lihat keuntungan-keuntungan yang dimiliki oleh sektor maritim juga perikanan yang digunakan jika kita menggunakan strategi ekonomi biru tidak sebanding dengan kerugian yang kita capai di jangka panjang untuk negara Indonesia ini. Jadi di sini saya mendapat kesimpulan lebih baik mengorbankan keuntungan jangka pendek dibandingkan mengorbankan keuntungan jangka panjang. Terutama di Indonesia ini, di sektor industri kita masih bisa memaksimalkan seperti yang kita ketahui di wilayah di Indonesia yaitu di Cikarang menjadi suatu wilayah terbesar sektor industri di Asia Tenggara, di mana kita masih bisa memaksimalkan keuntungan-keuntungan yang terjadi di negara Indonesia tanpa harus mengorbankan keuntungan jangka panjang yang akan menyongsong kehidupan negara Indonesia ke depannya. Jadi di sini lebih baik mengorbankan keuntungan jangka pendek dibanding mengorbankan keuntungan jangka panjang atau long term untuk negara Indonesia. Sekian, terima kasih.